saya, Reskianda Putri, akan menjelaskan materi mengenai transfer antar perusahaan aset tidak lancar. Induk perusahaan dan anak-anak perusahaan itu seringkali terlibat dalam berbagai transaksi antara mereka sendiri. Contohnya, perusahaan manufaktur seringkali mempunyai anak perusahaan yang menghasilkan bahan baku atau memproduksi komponen yang akan menjadi bagian dari produk perusahaan afiliasi. Dan beberapa perusahaan itu menjual jasa konsultasi atau jasa lainnya ke perusahaan afiliasi. Dan beberapa perusahaan retail seperti PT Indofood itu mentransfer dan anak perusahaannya ikut terlibat dalam berbagai transaksi antara satu sama lain, termasuk penjualan bahan baku, produk pabrikan, dan jasa transportasi. Transaksi tersebut biasanya merupakan bagian penting dari operasi keseluruhan entitas konsolidasi, dan transaksi antar perusahaan yang berdasar hal ini biasanya disebut dengan transfer antar perusahaan atau intercorporate transfer. Jadi ide pokok dari laporan keuangan konsolidasi ini adalah menyajikan aktivitas dari afiliasi konsolidasi seakan-akan perusahaan afiliasi yang terpisah tersebut merupakan satu perusahaan tunggal. Oleh karena perusahaan tunggal ini tidak diperbolehkan untuk memasukkan transaksi internal ke dalam laporan keuangannya, maka entitas konsolidasi itu juga harus mengeluarkan seluruh pengaruh dari transaksi yang terjadi di dalam entitas konsolidasi dari laporan keuangannya. Dan berdasarkan pada pedoman prosedur konsolidasi yang telah disajikan oleh teman-teman kita sebelumnya, di materi kami ini akan membahas mengenai pengaruh dari transfer antar perusahaan. Baik, yang pertama itu mengenai gambaran umum mengenai entitas konsolidasi. Entitas konsolidasi merupakan agregasi dari sejumlah perusahaan yang berbeda. Laporan keuangan yang disusun oleh masing-masing afiliasi dikonsolidasi menjadi satu laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi dari seluruh entitas ekonomi, seakan-akan itu merupakan perusahaan tunggal. Dan dapat dilihat dari gambar di slide tersebut mengenai entitas konsolidasi yang melibatkan setiap perusahaan dalam transfer antar perusahaan dan transaksi dengan para pihak eksternal. Dari sudut pandang konsolidasi, hanya transaksi dengan pihak di luar entitas ekonomi yang dapat dimasukkan dalam laporan laba rugi. Oleh karena itu, panah yang melintasi garis entitas konsolidasi di gambar tersebut mencerminkan transaksi yang akan dimasukkan dalam hasil operasi entitas konsolidasi untuk periode tersebut. Transfer antar perusahaan afiliasi ditunjukkan pada gambar tersebut sebagai panah yang tidak melewati garis batas dari entitas konsolidasinya dan setara dengan transfer antara divisi operasi dalam suatu perusahaan tunggal dan tidak dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasinya. Lalu, materi selanjutnya mengenai eliminasi transfer antar perusahaan. Semua aspek transfer antar perusahaan itu harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, sehingga laporan keuangan tersebut terlihat seakan-akan merupakan laporan keuangan dari suatu perusahaan tunggal. Berdasarkan PSAK nomor 65, laporan keuangan konsolidasian menyebutkan saldo antar perusahaan, pembelian dan penjualan, serta pengeluaran atau beban sebagai contoh dari saldo antar perusahaan dan transaksi yang harus dieliminasi. Jadi tidak ada perbedaan antara anak perusahaan yang dimiliki penuh dan anak perusahaan yang tidak dimiliki penuh sehubungan dengan eliminasi transfer antar perusahaan. Jadi konsolidasi ini berfokus pada konsep entitas tunggal, bukan persentase kepemilikan.
Dan jika kondisi konsolidasi ini terpenuhi, maka perusahaan itu menjadi bagian dari entitas ekonomi tunggal. Dan semua transaksi dengan perusahaan lain yang berelasi menjadi transfer internal yang harus dieliminasi penuh dan tidak bergantung pada persentase kepemilikannya. Lalu selanjutnya mengenai eliminasi laba dan rugi yang belum terrealisasi. Perusahaan itu umumnya mencatat transaksi afiliasi menggunakan dasar yang sama dengan transaksi non-afiliasi, termasuk seperti pengakuan laba dan rugi. Laba dan rugi dari penjualan suatu barang ke pihak yang berelasi umumnya itu dianggap terrealisasi pada saat penjualan dari perspektif perusahaan penjual. Namun, untuk tujuan konsolidasi laba tersebut belum bisa dianggap terrealisasi sampai terrealisasi, biasanya itu melalui penjualan ke pihak yang tidak berelasi. Laba belum terrealisasi dari transfer antar perusahaan ini disebut laba antar perusahaan yang belum terrealisasi. Berdasarkan gambar tersebut, ilustrasi ini memberikan tinjauan mengenai proses penjualan antar perusahaan menggunakan tanah sebagai contohnya. Di gambar tersebut menunjukkan bahwa rentetan transaksi yang melibatkan induk perusahaan dan anak perusahaannya. Pertama-tama itu tanah dibeli oleh PT induk dari pihak yang tidak berelasi, lalu kemudian dijual ke anak perusahaan dan hingga akhirnya dijual oleh anak perusahaan tersebut ke pihak yang tidak berelasi. Dan ketiga transaksi tersebut dan jumlah yang terkait itu, yang pertama, T1 merupakan pembelian oleh PT induk dari pihak luar seharga 10 juta. Dan T2, penjualan dari PT induk ke PT anak seharga 15 juta. Dan T3 merupakan penjualan dari PT anak ke pihak luar seharga 25 juta. Yang dimana telah ditunjukkan dalam kasus-kasus tersebut jumlah keuntungan yang dilaporkan dalam setiap kasus oleh masing-masing perusahaan dan entitas konsolidasi dalam suatu periode itu bergantung pada transaksi mana yang terjadi pada periode tersebut. Lalu selanjutnya ada kasus A. Ketiga transaksi ini terjadi pada periode akuntansi yang sama. Jumlah keuntungan yang dilaporkan atas transaksi tersebut dapat dilihat di gambar tersebut. PT induk 5 juta yang dimana hasilnya itu dari 15 juta dikurang dengan 10 juta, dan PT anak hasilnya 10 juta yang dimana 25 juta dikurang 15 juta, dan entitas konsolidasinya itu sebesar 15 juta, 25 juta dikurang 10 juta. Jadi keuntungan yang dilaporkan oleh setiap entitas ini dianggap telah terrealisasi karena tanah itu telah terjual ke pihak yang tidak berelasi selama periode tersebut. Lalu kasus B. Kasus B hanya transaksi T1 yang diselesaikan selama periode berjalan. Jumlah keuntungan yang dilaporkan atas transaksi tersebut dapat dilihat di tabel, yaitu PT induk sebesar 0 rupiah, PT anak 0 rupiah, dan entitas konsolidasi sebesar 0 rupiah juga. Maka tidak ada penjualan yang dilakukan oleh perusahaan afiliasi dan tidak ada keuntungan yang dapat dilaporkan atau terrealisasi. Lalu selanjutnya kasus C. Kasus C hanya transaksi T1 dan T2 yang diselesaikan selama periode berjalan. Jumlah keuntungan yang dilaporkan atas transaksi tersebut dapat dilihat di tabel. PT induk sebesar 5 juta yang dimana 15 juta dikurang dengan 10 juta. Lalu PT anak itu sebesar 0 rupiah dan entitas konsolidasi juga sebesar 0 rupiah. Maka keuntungan sebesar 5 juta ini yang dilaporkan oleh PT induk dianggap belum terrealisasi dari sudut pandang konsolidasinya.
Lalu kasus D, hanya transaksi T3 yang diselesaikan selama periode berjalan. T1 dan T2 terjadi di periode sebelumnya. Jumlah keuntungan yang dilaporkan dapat dilihat di tabel. PT induk sebesar Rp0, PT anak sebesar 10 juta, dan entitas konsolidasi sebesar 15 juta. Maka PT anak mengakui keuntungan sebesar selisih antara harga jual 25 juta dan harga perolehan sebesar 15 juta. Sedangkan entitas konsolidasi melaporkan keuntungan sebesar selisih antara harga jual 25 juta dan harga perolehan 10 juta. Materi selanjutnya itu ada transfer jasa antar perusahaan. Jadi transfer jasa antar perusahaan ini terjadi ketika satu perusahaan dalam satu grup memberikan jasa kepada perusahaan lain dalam grup yang sama, seperti jasa konsultasi atau rekayasa. Dalam laporan keuangan konsolidasi, transaksi ini harus dieliminasi agar tidak terjadi penggandaan pendapatan dan beban. Dan biasanya laba dari jasa antar perusahaan dianggap terrealisasi pada periode jasa tersebut diberikan. Namun, jika jasa ini menghasilkan aset jangka panjang seperti fasilitas baru, laba baru diakui secara bertahap selama umur aset tersebut. Oleh karena itu, jurnal eliminasi ini perlu dilakukan setiap tahun hingga laba antar perusahaan ini dapat benar-benar terrealisasikan. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih.